Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cangkem murid pada teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wal ihsan fil hurriyati Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Teman selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat beserta stafnya, yang saya hormati Guru Sekecamatan Karanganyar, yang saya hormati Kapolsek dan Ramil Muspika Kecamatan Karanganyar, juga yang saya hormati Karang Taruna Kecamatan Karanganyar, dan yang saya hormati kepada hadirin Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita selalu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah saya mendapat undangan, dapat memenuhi undangan dari Karang Taruna Kecamatan Karanganyar. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua ini membawa manfaat, amin. Membawa maslahat, amin. Membawa barokah dunia sampai akhirat, Allahumma amin ya robbal amin. Yang kedua kalinya, marilah kita selalu kirim doa berupa sholawat atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan sampailah kepada kita pengikutnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat beliau, Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh sangat luar biasa pada malam hari ini Kecamatan Karanganyar, Karang Tarunanya bukan Karang Sungguh bukan Karang tapi Karang Taruna. Apa artinya Karang Taruna? Sudah jelas sih arahnya. Karang itu kerangka, wadah. Taruna menatah ruang yang ada di desa kita masing-masing. Itulah makna yang sudah bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan kehadiran Karang Taruna ini, demi untuk kemajuan di desa sampai ke pemerintah daerah, maka Karang Taruna inilah yang menjadi gardan, tidak gardan. Gardan itu kayak oli gardan itu lamun laka gardane, laka pemudane yang masa bisa jalan, baik dari segi ekonomi,
dari segi pendidikan dan kesehatan ini berkat para karang taruna sehingga dinamakan karang. Yang penting jangan tajamnya karang. Berulang kali ku ucapkan, berulang kali ku maafkan, pandainya dirimu berdusta, pandainya dirimu bicara, melempar batu sembunyi tangan. Itu namanya karang tajam. Jangan sampai di antara kita ada dusta. Enak menjadi tangan, jadi itu kok terjawab dalam nih apa namanya karang taruna itu tujuan tadi seperti slogan atau program Bapak Bupati Indramayu namanya Reyang. Reyang itu religius, ekonomi, aman dan gotong royong. Mudah-mudahan Kecamatan Karampel bersama pemerintah baik di desa maupun kecamatan dan kabupaten ini membawa masyarakat, membawa kemajuan di desa masing-masing. Allahumma amin. Maka di malam hari ini, malam merayakan, malam doa bersama kita untuk menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merdeka bukan mereka. Merdeka. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini kita namanya malam apa? Wah, malam minggu benar. Ya malam minggu, malam tirakatan memohon doa kepada Allah agar bangsa kita ini bangsa yang baldatun wa rabbul ghafur, bangsa yang aman, damai, subur, makmur, dan masyarakatnya, bangsanya, warganya menjadi warga yang sehat, makmur ekonominya, jangan sampai miskin kayak semoga jadi miskin ya. Jadi yang jelas pertama, dengan adanya tirakatan ini tujuannya tiada lain untuk berdoa agar kita ke depan menjadi generasi bangsa yang mempertahankan bangsa kemerdekaan Indonesia, jangan sampai dijajah lagi. Pada tahun 1511 Belanda menjajah ke Indonesia. Pada tahun tahun 1511-an Indonesia ini dijajah Belanda. Sampai ratusan tahun, 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Lelah pada tahun 1800 datanglah para ulama dari Arab, uzarat sejarah orang yang bersaudagar dari tanah Arab, uzarat di sana datang ke Indonesia. Sekitar tahunan itu, karena Indonesia ini Pak Bu dulunya kan sebelum masuk Islam ada Buddha, Hindu. Penduduk yang pertama yaitu namanya Malaysia. Itu Melayu pendatang. Kalau dilihat dari segi kacamata agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk di dunia sebelum Nabi Adam adalah dan manusia jin. Di manakah tempatnya Allah? Dan manakah jin Allah menempatkannya? Ternyata tempatnya di Al-Waqwaq. Ternyata Indonesia itu terdiri dari Al-Waqwaq. Apa itu Al-Waqwaq?
pulau-pulau sudah ada dan dulu. Jadi yang banyak jin setan berkayangan komplit Indonesia adanya di Al-Wak-Wak. Al-Wak itu pulau. Iya, Wak-Wow, Wak-Wow. Al-Wak-Wak. Jadi ternyata sedunia yang terbanyak pulaunya adalah Indonesia. Sebelum Nabi Adam alaihissalam lahir. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia semata adalah untuk menyembah atau beribadah kepada Allah. Ternyata jin dengan manusia itu dahulu ciptakannya jin mulanya Indonesia komplit cacat bengek ada, serba ada Indonesia. Hasil ekonomi yang subur makmur di Indonesia semua ada komplit. Wong nakal ada, wong bener ada, sampai malaikat juga ada di Indonesia komplit. Sehingga banyak negara lain yang ingin menjajah Indonesia. Dari dulu bahwa Indonesia itu sudah perang saudara zaman kerajaan, sehingga negara lain itu Pak Bu keder. Apa namanya keder? Karena apa? Sudah sejarahnya bahwa dahulu negara Indonesia itu sudah biasa perang saudara, sehingga negara lain boro-boro menyerang, bingung, hebat perang saudara, sakti mandraguna kerajaan zaman dahulu kala. Sebelum Indonesia merdeka. Iya, anak Ali Dharma, anak Mak Lampir, anak Samson Delila, macam-macam. Anak-anak Bondang, macam-macam. Itu sakti mandraguna. Sehingga yang namanya pasukan Brawijaya dibawa Perawan Tantra, yaitu pasukan Raga Sukma. Raga Sukma. Raga ini kene Sukma kaya ban. Lulu duwite wong arane ngepet. Raga ini kene Sukmane ngabrak-ngabrak gawe wong wadon demen arane teh pelet. Raga ini kene Sukmane gawe larang wong arane santet. Santet. Buat kasih motor muni apa nek merepet. Betul? Itu sejarah awal. Kemudian Islam masih sedikit. Pada tahun 1828 datanglah para wali, namanya di Ponorogo. Paling lama Belanda perang sama di Ponorogo itu sekitar 5 tahunan. Itulah sejarah sekilas bahwa dulu bangsa Indonesia itu bersatunya apa? Karena para ulama dengan berbagai macam suku bangsa itu ada di Indonesia. Benar kata Allah, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata ayat itu ternyata menceritakan negara Indonesia. Indonesia sudah di Lauh Mahfuz sudah ada. Bahwa sesungguhnya kata Allah, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan menciptakan suku-suku dan bangsa-bangsa supaya saling mengenal. Dari ormas agama Islam di bawah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Kiai Muhammad Dahlan dengan Yasin Asy'ari berjuang mati-matian demi Indonesia sejak zaman Pangeran Diponegoro. Alhamdulillah kita ini mohon maaf
Jangan itik-itik demo, itik-itik takbir. Takbir itu Pak Bu, kita untuk sholat. Dan takbir itu digunakannya ketika Idul Adha dengan Idul Fitri. Maka kita sebagai karang taruna yang sekarang ini, maka kita selalu bersyukur. Alhamdulillah, tinggal menikmati hasil jerih payah pahlawan-pahlawan kita dahulu yang sudah berjuang, baik non muslim maupun non muslim, berjuang demi mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Jadi mohon maaf kepada Karang Taruna sebagai generasi bangsa, sebagai generasi desa demi kemajuan bangsa Indonesia ini. Apa yang dicanangkan, apa yang diprogramkan oleh Bapak Bupati dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Reang, punten UNC reang, Bangga Isun, Cirebon Isun, Bangga Indramayu reang, Bangga Ain Rada Sunda. Sehingga benar bahwa penduduk Indonesia ini ternyata bersuku-suku, ya kan? Suku Jawa, suku Sunda, suku Watu Gajah Budak, suku macam-macam suku. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Indonesia merdeka sudah ada. Tadi inna akramakum indallah. Jadi itu mencontohkan, menggambarkan bahwa Indonesia ini benar bersuku-suku dan berbangsa, sehingga Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Apa Bhinneka Tunggal Ika? Ayo, Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Iya. Oh, hebat. Kurang lagi ya? Bhinneka itu semboyan Indonesia. Sama agama harus saling menghormati, saling menghargai, sehingga berasaskan Pancasila. Kalau bukan Pancasila sudah hancur Indonesia. Buktinya negara lain ya pada hancur. Itulah hebatnya orang-orang dahulu, pahlawan-pahlawan kita. Kata Rasulullah, ada 4 pilar bahwa ketika bangsa kita itu berdiri tegak, tidak hancur, itu 4. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ilmunya para ulama. Yang kedua, pemimpin yang adil. Yang ketiga itu kedermawanan orang kaya. Yang keempat, doanya fakir miskin. Keempat inilah sehingga suatu desa, suatu kabupaten, suatu negara akan kokoh utuh kalau 4 ini kita pegang. Tapi sebaliknya, kalau hancurnya desa, hancurnya negara, hancurnya suatu pemerintahan, itu kalau sudah jauh dari ulama. Alhamdulillah bahwa Karang Taruna Kecamatan Karangteg ini bersinergi dengan religius, itu tidak jauh dari agama, dari ustadz, dari para kiai. Inilah hebatnya Karang Taruna. Dan baru kali ini saya ceramah di Kecamatan Karangampel yang sebagai motor adalah Karang Taruna. Karang Taruna hebat, semoga maju, pertahankan dan lebih maju lagi untuk ke depan. Karena baru kali ini bahwa Karang Taruna Kecamatan Karangampel mengadakan religius sungguh sangat luar biasa. Bukan sungguh gelar, bukan, tapi sungguh sangat luar biasa. Allahumma amin. Semoga pertahankan Bapak Kepala Ketua ini Karang Taruna beserta anggotanya semangat dalam putus asa demi mempertahankan negara Republik Indonesia. Kemudian 1928
sebelum Indonesia merdeka, itu namanya apa? Sumpah Pemuda. Tanggal berapa? Masa nggak ingat? Oh, itu belum merdeka. Sumpah Pemuda itu 28 Oktober tahun 1928. Ya, sehingga bisanya merdeka bangsa kita itu karena ada Sumpah Pemuda. Dengan tahun 1900 itu namanya Budi Utomo. Itu terlahir dari mana Budi Utomo? Pada ya zamannya siapa? Zamannya Marawali Songo, sehingga dinamakan Budi Utomo. Artinya apa? Budi itu dulu Budi Jati. Budi itu akhlak, utama akhlak yang mulia. Siapakah sebenarnya para ulama kita, pejuang kita, sehingga tertata akhlak? Dulu namanya unjuk rasa, dulu masyarakat penduduk Indonesia untuk menuntut itu dengan apa? Tritura, ada kan? Tritura apa tidak? 3 tuntutan rakyat. Komando rakyat. Kalau sekarang bukan tritura, bukan apa-apa, tapi teriak di jalan-jalan, demo. Betul? Dulu tritura, sekarang teriak di jalan-jalan, demo. Ayo, apa manfaatnya? Betul ya? Dulu itu di konsep mau unjuk rasa, sekarang baru ada demo. Tadinya bukan demo, teriak di jalan-jalan. Itu tidak ada manfaatnya. Maka mari kita sebagai Karang Taruna generasi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita kompak bergotong royong sebagaimana dari Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bergotong royonglah, tolong menolonglah untuk kebaikan dan bertakwa, dan janganlah bergotong royong untuk kemaksiatan dan istilah saling bermusuhan. Gara-gara di antara kita ada yang dusta, sehingga tadi tubuhnya tajamnya karang. Waduh. Ini ada yang siapa namanya deh? Siapa namanya? Mira usia berapa Mira? 15 tahun, Masya Allah. Mira ini usia 15 tahun, usia 25 tahun, ini termasuk namanya pandangan hidup. Kalau dipandang pasti hidup. Kalau usia 50-45 tahun, namanya pegangan hidup. Kalau dipegang, will pasti hidup. Kalau usia 70, usia 60, namanya sisaan hidup. Komplain. Maka dari itu kita punya prinsip pegangan hidup, ya. Terus pandangan hidup itu seusia Mira. Ya Mira ya, sudah pandangan lo. Pandangan, punya wacana ini penting. Oke, makasih. Ya. Jadi yang jelas untuk menghormati, memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 ini mencontohkan bahwa usia 80 tahun Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sunnah. Kayak apa ya? 10 tahun. Iya, oh, tandanya bahwa kita ini hidup dewasa. Para hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Setelah tahun 1942 datanglah penjajah, namanya penjajah sekutu Jepang. Jepang datang jajah ke Indonesia itu pada tahun 1942 sampai 5 tahun, sampai 3 tahun. Namanya apa? Jepang itu namanya seku. Kali kutu sedikit gede. Kutu sedikit gede kutu. Maka orang Jepang itu, Bapak Ibu, dikatakan sekutu. Sekutu Jepang. Karena orang Jepang itu orangnya cicit kayak kita, sehingga dikatakan kutu. Kalau orang Belanda orangnya gede-gede, umur itu dari Belanda. Oleh karena itu mari di malam yang mulia ini, malam tarikatan ini, tirakatan ini kita gunakan untuk kebaikan, untuk mendoakan pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita, baik itu pahlawan dari agama maupun yang lainnya. Yang penting kita bersatu kita teguh, bercerai kita hari lagi. Jadi pedoman kita sebagai Karang Taruna apa sih? Ada Karang Taruna tadi supaya perekonomian kita di desa-desa kita itu berjalan dengan baik dan maju, jangan sampai ada kemiskinan. Bahwa tegaknya suatu bangsa, tegaknya suatu desa itu ada 4 pilar. Yang pertama, ilmunya para ulama. Yang kedua, pemimpinnya adil. Dan yang ketiga, kedermawanan orang kaya. Bongsu biye boral. Itu termasuk cara agar bangsa kita itu utuh, tidak dijajah oleh orang lain. Jangan sampai hancur karena orang lain atau negara lain. Yang sekarang ini banyak yang ingin menjajah di Indonesia. Kita sebagai Karang Taruna tetap bersatu kompak demi melestarikan, demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Allahumma amin. Amin senak. Ini motor-motor tidak apa-apa panjang. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Lanjut. Setelah 1942 dijajah oleh Jepang, kemudian ada Sumpah Pemuda, ada sejarah tentang Pangeran Diponegoro tahun 1800-an. Para ulama, para wali sahih tahun sekian, tahun semua 1800-an setengah. Jadi kita macam-macam wali Songo, Sunan Kalijaga, di antaranya kanggo usir setan belek itu Sunan Kalijaga repot kangelan menyiarkan agama Islam, karena orang Islam pada waktu itu dibunuh, disantet oleh pasukan Bhairawa Tantra Brawijaya yaitu Kang Sukma, sehingga minta bantuan dari negara kulon, yaitu negara Maghrib, namanya Syekh Maulana Maghrib. Berhubung Syekh Maghrib itu karena tradisinya dia makanan pokoknya adalah roti, di sini hampir tidak kerasan orang bedah. Dipai sega rong piring ngomongnya durung mangan, dipai boleh ngomongnya durung mangan, karena makanan pokok Syekh Maulana Maghrib itu roti. Maka bagaimana cara Sunan Kalijaga Sunan Bonang? Maka beliau karena asal roti itu dari gandum, di sini makanan pokoknya dari beras, maka dibikinlah sebuah ciplok, yaitu awalnya satu seperti serabi, cerita yang konon, sehingga di kayu sapi yang masih pecah. Maghribi berhubung arahnya Jawa Indonesia
Wong Indonesia kan bangga-banggane mangan miro mangkok, telung mangkok apa ngomongnya durung mangan karena durung mangan pada kalau cek maghribi. Kemudian menciptakan suatu ciptakan yang jumlahnya 9 lubang. Maka termasuk bulan ini juga termasuk bulan apa ini? Bulan Safar. Bulan Safar ini bulan tolak bala. Iya. Ciplo itu sejarahnya zamannya zaman Wali Songo, Sunan Kalijaga dengan Sunan Bonang. Karena orang Islam dibunuh, dipateni oleh orang-orang Islam, maka minta bantuan dari negara Timur Tengah. Ada yang mengatakan Syekh Maghribi itu dari Maroko, ada yang mengatakan Syekh Maghribi itu dari Arab. Yang penting datang dari Timur Tengah, dia membantu menuntaskan daripada golongan orang dukun santet. Maka beliau itu apa yang dibaca beliau? Yaitu sholawat kang ujang bustomi iku kanggo usir setan belek segala macam itu asal usulnya Syekh Maulana Maghribi, yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim daerah Gresik. Gresik itu Jawa Timur kan ya? Gresik itu Syekh Maulana Maghribi. Apa sholatnya? Yaitu sholawat keberkahan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. صل عليه. Selanjutnya karena sudah 1942 Jepang sampai 1945. Alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus Presiden kita pertama itu Soekarno dan Hatta. Soekarno Hatta itu kalau zaman sekarang itu Pak Bu, kalau bupatinya namanya Luki Hakim dan Syekh Udin. Soekarno sendiri, Bung Hatta sendiri. Jadi dari dulu sudah ada sejarahnya, harus didampingi pada tanggal 16 Agustus, pada tanggal 9 Agustus. Pada waktu itu sekutu Jepang menjajah Indonesia, dihancurkan oleh Amerika negaranya itu pada tanggal 9 Agustus. Kemudian tanggal 16 Agustus Presiden Soekarno diculik oleh para pemuda
direngas dong. Untuk apa? Segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17. Tetapi pada waktu itu golongan para ulama anak Habib Syekh Hasyim Asy'ari Abbas Butet mendapatkan bagaimana kapankah dilaksanakan proklamasi dari golongan dua itu bakal berkat hasil istikharah, yaitu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Jadi tanggal 17 Ramadan ini bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta. Kemudian bangsa Indonesia merasa bahagia dan berbunga-bunga, tidak ada penjajah lagi di Indonesia. Lah, setelah tanggal 17 Agustus setahun kemudian, yaitu dijajah lagi oleh Jepang dan Belanda, namanya Bandung Lautan wontennya nembung ora duwe. Hebatnya para ulama, hebatnya para pejuang kita, semua harus merdeka, tapi tetap ujian selalu ada. Di dalam Al-Quran ayat 35 surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, sungguh aku berikan cobaan ujian kepada kalian, baik ujian buruk maupun ujian baik. Sebaik-baiknya ujian, seburuk-buruknya ujian adalah fitnah. Wa ilaina turja'un, akan aku kembalikan mereka. Jadi bakal mati, presiden mati, bupati mati, gubernur mati, camat mati. Mungkin itu camat ada orang camat mati, tapi kabeh manusia bakal mati. Mulai ada hebat, rasa hebat, bakal mati. Lah kalau hebat mau jadi sudaweka, bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika kita diuji menjadi orang kaya, jangan sombong. Ketika diuji kita menjadi fakir miskin, jangan sombong. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang penting kita itu jangan lupa bersyukur. Wa idza anta rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka nikmatku aku tambah. Dan jikalau kalian mengingkari, mengkufuri nikmatku, maka sisaku sangat pedih. Maka dari itu kita ini karena sudah hidup yang serba canggih, serba digital, serba era, segala era sukmara gaib pada zaman dulu, sekarang sudah berwujud HP. Sampai ini tapi sana ini karena hebat canggih orang Indonesia. Karena apa? Ilmu sukmara dulu puasa, sekarang cukup anggo dhewe bisa tuku HP. Sampai ini kena cacat sekali dana. Oh, termasuknya sukmara sudah diwujudkan berbentuk HP. Maka HP itulah yang menyebabkan kita kebaikan kita dan keburukan kita. Karena sisi baiknya banyak, sisi buruknya banyak. Maka kembali kepada kita sebagai warga Indonesia yang berasal dari Islam, yaitu kuncinya itu iman, imun, aman, oman. Oh, ini melongo, ini melongo.
Makanya prinsip itu ada iman, aman, imun, kesehatannya. Ya. Ini juga harus ada mayang jomblo. Iya, oman. Alhamdulillah. Jadi itu bagaimana supaya aman, imin, eman, oman, ya harus bersyukur kepada Allah. Kuncinya adalah iman kita. Jangan sampai di antara kita itu ada yang dusta, sebagaimana tadi yang dilantunkan oleh Mansur S kalau nggak salah. Berapa kali ku katakan, berapa kali ku ingatkan, kau anggap aku yang salah, kau anggap aku yang berdosa, seakan dirimu yang paling benar. Wong kadang-kadang konon zaman sekian kepengennya disumbang-sumbang orang ke makanya kan dari itu alladzi yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimin wal-'afina 'anil nas. Mereka itu orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya, tidak mampu harta doa atau kontribusinya, semuanya itu hebat. Hebatnya orang itu kalau sudah mempunyai niat kebaikan. Seperti kata Taruna, saya yakin kontribusinya sekedar ada apa adanya, tapi karena kesemangatan, kekompakan karena olahraga sehingga terlaksana lomba-lomba kegiatan Agustus, mengadakan religius, mengadakan lomba-lomba, alhamdulillah terlaksana. Indah keberadaan Karang Taruna, tepuk Karang Taruna. Semoga ke depan lebih hebat lagi, lebih maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Baru kali ini saya mendengar dan bukan saja mendengar, dibuktikan. Bukan hanya omon, ada oman, oman. Iya, alhamdulillah. Ini bukti bahwa Kecamatan Karanganyar sudah bersinergi, sudah hebat. Semoga demi kemajuan Kecamatan Karanganyar ini tetap eksis berjalan, baik dari segi kebersihan, gotong royong, ya Dek, gotong royong itu anak, ada apa-apa, ada yang ada, emang bulet. Harus kerjasama, jangan saling tuduh menuduh, jangan saling salah menyalahkan, itu saling bekerja sama, saling kompak. Ini tangan, bagaikan tadi apa, melempar batu sembunyi, jangan sampai nanti akhirnya kecewa. Keinginan saya itu seperti itu. Yuk kita sama-sama di malam yang ke-16 ini, tiada lain doa kita munajat dan selalu bersyukur agar bangsa kita, bangsa Indonesia ini dalam keadaan aman, daleman, aman, ekonominya subur makmur, dan fakir miskinnya itu selalu mendoakan. Gara-gara sejarah Roman, akhirnya melarang orang miskin dipatani. Kan berdirinya, tegaknya suatu bangsa itu karena apa? Kedermawanan orang kaya dan doanya fakir miskin. Karena fakir miskinnya itu tidak dikasih apa-apa, akhirnya mendoakan yang tidak. Maka kita ini, hidup kita ini kalau diberikan rezeki dari Allah, sebagai rezeki kita itu baik berupa doa, tenaga maupun harta kita sisihkan untuk amal kebaikan kita. Bisa dijadikan sedekah atau menjadikan support kebaikan di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, yang tadi pertama tegaknya suatu bangsa, ilmunya para ulama, terus apalagi Mela lupa. Yang kedua itu pemimpin yang adil, yang ketiga kedermawanan orang kaya, yang keempat doanya fakir miskin.
Kalau keempat ini sudah dilaksanakan, insya Allah bangsa negara kita ini menjadi bangsa yang baldatun warokun gofur. Karena wong sugena ngobrol sebenarnya wong sugena anak ustad anak kiai karantarna udah mau padahal sudah jelas. Yang pertama biar kecamatannya maju, camatnya maju, kabupatennya maju, sampai bangsanya pusatnya maju. Tadi 4 pilar. Pegang, ingat ya. Pertama ilmunya para ulama, yang kedua pemimpin yang adil, yang ketiga kedermawanan orang kaya, yang keempat doa fakir miskin. Kalau fakir miskin orang ketemu miskin, ya akhirnya pada teman-teman akhirnya ribut tukaran orang tubuh lagu. Oleh karena itu sebagai motor, sebagai garda dari pemerintah adalah Karang Taruna, maka dengan pemerintah desa setempat bersinergi, saling membantu, saling bekerja sama demi ekonomi kesejahteraan ekonomi kita. Insya Allah golongan kurusnya korupsi kalau bisa anak-anak Taruna kegiatan apa baik kudu harus dilaksanakan. Apa sih biasa itu di desa seperti keagamaan, KBN, KBI, terus apa lagi olahraga, ya apa senam itu hebat demi imun apa imunisasi wala tubuh asal jangan imun ya serah nanti tadi 4 bulan pengen desanya hebat, desanya maju, maka 4 bulan atau kita hebat misalkan Bupati Bapak Luki Hakim, Haji Saiful Ibu Bapak Rea, religius, ekonomi, aman, nyaman, dan gotong royong. Dan KDN juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Barat kami menjadi untuk anak-anak yang belajar itu dilarang pada waktu jam malam sekitar jam 9 untuk berkeluyuran. Ya, itu dihimbau. Itu program dari Bapak KDN Kang Deddy Mulyadi Jawa Barat. Apalagi ini termasuk Provinsi Jawa Barat, maka kita sama-sama untuk menjaga jangan sampai ada keributan, kisruh, tawuran, terus apa namanya, gangster yang terjadi merajalela kemana-mana. Itu kita backup dan sampai terjadi, terutama Karang Taruna. Karang Taruna engkau bagian apa Karang Taruna? Terus apa? Sosial masyarakat yang benar dipantau, kepala desanya dipantau, camatnya dipantau, semua dipantau. Ini karena Karang Taruna adalah pemuda. Sebagaimana sebelum merdeka sudah ada namanya Sumpah Pemuda. Ini diwakili sekarang yaitu namanya Karang Taruna. Dulunya Sumpah Muda, barang dulunya Trikomando Rakyat, sekarang dan terakhir dan proses yang dulunya pakainya Tritura, 3 tuntutan rakyat. Kalau sekarang itu pakainya apa? Trijilan, teriak di jalan-jalan. Karena ya bukti nyata ini demo kan ada anggota DPR, ada aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, ada sampai dari perizinan. Titik iya, tidak jalan-jalan. Jalan wedan orang terima. Wedan apa sih lagi? Jadi jangan sampai terjadi perizinan. Ya, Isra. Kalau orang suka teriak di jalan-jalan namanya teriak di jalan-jalan. Awas, siarannya edan mau ngaku kumpulan mengkene sibuk pada si bahulu istimewa sibuk karena maning bakalan orang turu yaitu wong edan sibuk kan ngidin gawa sangka gawa orang yang menang wong edan ya sibuk kan wong edan orang
Anak itu orang dan suara sibuk, dulu berkangelan, barang batu sampean di tahun kumpulan bahasanya sibuk. Ya lebih, ya sibuk berarti orang sibuk itu pada kalau, nggak siapa sekali lain kan. Kabeh kasih sibuk tapi luangkan untuk kita bersama bareng-bareng, kanggo doa bareng-bareng acara kemerdekaan. Alhamdulillah dilaksanakan kemarin selesai. Sekarang tinggal doa bersama. Jadi sekilas sejarah tadi untuk semangat kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Pancasila itu 5, itu melambangkan kita sebagai orang Islam, yaitu rukun Islam yang ke-5. Tanggal 17 Ramadan atau 17 Agustus itu menandakan sujud kita sehari semalam, yaitu 17 rakaat. Itu agamis religi. Ternyata mayoritas penduduk Islam di Indonesia itu terbesar daripada negara yang lainnya. Walaupun berasaskan Palestina, tapi mayoritasnya Islam. Menurut identitas KTP survei yang 250 juta atau berapa banyak, ada tulis KTP Beabu sembahyang seperti identitas menurut KTP terbesar yaitu Indonesia. Inilah manfaat barokah perjuangan para pahlawan pejuang kita dahulu yang mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk supaya bangsa Indonesia itu menjadi makmur subur karena doa para ulama-ulama kita, karena gigihnya para ulama-ulama kita berjuang demi Indonesia merdeka dan sampai dijajah oleh negara lain. Tinggal kita ini sebagai generasi muda, sebagai generasi bangsa, kita selalu menjaga bangsa kita, tinggal selalu bersyukur. Ini takbir, takbiran keuangan Idul Fitri karo Idul Adha karo sembahyang mau siang mencerat dalam laporan ya. Kau tidak akan boleh mohon ya Allah. Jadi tolong ya, jangan teriak-teriak di jalan. Wajar riwayat jangan bisa teriak-teriak jalan. Ya, jadi pesan saya kepada Karang Taruna Karangapel, tetap berjalan asis, harus kekompakan sebagaimana seperti Reyang tadi ya, kayak Reyang tuh gotong royong, mangkat singgung kotor rajin ya, dilatih masuk sampai semuanya. Mbak Budi, baik siapa main Mbak Eko ya, Mbak Budi ya, wes ada terus asa walaupun seanaknya seperti semangat. Orang itu kalau semangat harokah, maka ada uang, tidak ada uang tetap berjalan. Saya yakin dengan ditunjukkan kinerjanya Karang Taruna, maka menjadi contoh Karang Taruna lainnya. Mudah-mudahan ini Karangapel sebagai contoh, adanya religius, adanya lomba, adanya tirakatan ketarikan, apa? Tirakatan pulau megah anu je, torikotan. Oh ya, bahasa Jawa, bahasa torikotan. Benoa. Iya, kalau bersama tarikatan wo. Alhamdulillah Karangapel mulai berjalan di tahun 2025 Masehi dan tahun 1447 Hijriah ini membawa berkah ke depan, ke tahun-tahun yang akan datang. Insya Allah tahun yang akan datang lebih semangat, lebih segala-galanya. Allahumma amin. Ya, Abdul Jabra ada acara mulidan tingkat kecamatan. Kalau tingkat desa mungkin akhirnya pada lomba ya. Alhamdulillah kecamatan. Mudah-mudahan didukung oleh Bupati, karena ini merupakan program religius. Kecamatan Karangapel sudah mengadakan pada tanggal 14 atau malam Agustusan. Itu sungguh berharga, sungguh bahagia, sungguh sangat senang saya pribadi
menilai kinerja Karang Taruna. Bukan hanya bajunya yang hebat, bukan hanya omong-omong, tapi kerjanya bukan kerja apa-apa dan kerja nyata. Walaupun hasil swadaya, ya swadaya ya, hebat. Betul swadaya, berlalu Karang Taruna swadaya. Nanti bisa jadikan nanti di desa itu ada ADD, ada DD, bisa. Saya yakin bisa. Untuk ke depan lebih maju menunjukkan desa masing-masing, tinggal menghubungi Pak Kuwu atau kepala desa, ya semua Karang Taruna minta dukungan Pak Kuwu, minta kontribusi dari anggaran-anggaran, karena sebenarnya itu Pak Bu, anggaran itu ada, ya mau kemana anggaran? Dulu anggaran ada, duitnya maka anggaran ada duitnya zon, ya alasan ada tapi apa? Arane di antara apa? BABN, PHBI itu sebenarnya masukan pusat apa sedekah bumi atau apa? Ada, itu sebenarnya ada, tapi anggarannya saja ada, duitnya biasa, harga duit. Beli duit, beli duit, beli duit, bis ora duit. Salatu wassalamu ala toha Rasulillah. Salatu wassalamu ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bila bi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Salatu wa salam ala toha Salatu wa salamullah beli duit, beli duit juga terus. Alhamdulillah. Si penting, ayo kita semangat kerja demi kemajuan desa kita, demi kemajuan pemerintah Kabupaten Indramayu ini. Kita tetap semangat Karang Taruna walaupun modalnya dewek, insya Allah diperhatikan oleh Bupati, diperhatikan oleh Bapak Camat kita. Dengan bukti ternyata insya Allah akan mendapat bantuan. Sementara karena pemula, insya Allah dengan bukti nyata, maka insya Allah akan mendapatkan kontribusi. Mudah-mudahan dengan adanya acara Karikatan ini tersentuh semuanya, dari gubernur, dari bupati sampai Pak Camat. Allahumma amin ya robbal alamin. Demikian kata usia singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan selanjutnya yaitu tentang doa tahlil untuk apa kata Allah hadhihi wa ala jibun sholihah ila hadratin mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hawalihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikati muqarrabin wa khulafa'ir rasyidin wa syuhada'i was sholihin
وأربعة الأئمة المجتهدين القادمين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسائر الصوفية المحققين وتابعين التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى الوحي العليا إليه تعالى بمشيئة إلى مظالمها في بنيها وبقيها بيمين إلى شمالها وارسل حضرة سيدنا ولنا سلطان الأولياء وإمام العلماء يا شيخ محمد عبد القادر الجيلاني قادر وإلى الوحي آبائنا خصوصا إلى رقيق الله سبحانه وقادر الجيلاني القادر سلطان محمود شيخ شيخ الله شيخ بيان الله شيخ مشاهد الله شهادة الكبير بلوسان تبريان وإلى حضرة الشكور قلوب الأقوال وإلى حضرة الله شيخ مولانا سلطان حسن الدين شيخ مولانا يوسف كانتون شيخ مولانا منصور بانتان شيخ مولانا والأنتون شيخ بنياتي بلد نومتي وإلى حضرة الروحي وعن الله بحول البنغال المغرب شمسوddin Badu Anbar wa ila hadirat rohi Fatusah ya Asim Asyar ya wa ila ruhi pejuang-pejuang pahlawan-pahlawan kemerdekaan Indonesia wa usulihim wa faraihim wa alibihim wa ila ruhi awliya sa'aladina balagudina fi buldatina Indonesia wa usulihim wa faraihim wa alibihim وبكرامته اللهم اغفر لهم اغثنا باذن الله اغثنا بعون الله اغثنا بفضل الله نسالك الاجازه والشفاعه والكرامه والاستطاعه والاستقامه والصحه والعافيه والسعاده والسلامه من افات الدنيا والاخره بسلام من امين الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأجدادنا وجداتنا وولدنا وشيخنا وشيخنا وأنستنا وإن كان القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الرسل بيوت سماعون ددب سح سماعون ددب تيناتي بالشوفي بالشكر والإنجامي Ibu Nabi Tuhan ya asal Syekh Nabi Masyari Syekh Nabi Syekh wa ila rawahi ulama-ulama kecamatan Karampe ulama-ulama kecamatan wa ila rawahi ahli kubur yang ingkang wonten datang kecamatan Karampe wa usul izin wa furu'ihim wa alibihim wa awasim syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biqadri hajatina min hawaijil wal akhirah wa qadri hajati qarang baru dan kecepatan karamate dari hajat qarang sehajatnya mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakah usaha, barakah manfaat fid dunya wal akhirah.